Lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good selalu di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Dan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu ada Ibu Retno yang jauh-jauh dari Jogja. Bu Retno, apa kabar? Baik, Mbak Indi dan Good News Family, selamat siang ya, siang menjelang sore nih ya. Iya, siang Bu. Jogja apa kabar Bu? Baik, mendung terus nih. Mm, Kemarin hujan gitu. Gimana Semarang? Samaan Bu, sini juga kemarin itu hujan siang ya, tapi pulangnya pukul 8 malam udah terang, lumayan lah. Tapi hari sebelumnya juga malam hujan kenceng banget. Kalau di sini On biasanya off, on pagi off. itu panas gitu, pagi Ya panas Bu. banget gitu. Mm-mm. Tapi begitu sudah jam 1, jam 2 gitu mulai mendung gitu. Terus Iya, nanti hujan deras sekali gitu sampai sore gitu. sama deh kayaknya ya. Di sini juga Bu kalau ini belum. Biasanya ya pukul 15-an lah, 3 sore gitu tuh sudah yang tiba-tiba gelap kayak pukul 6 sore kayak gitu tuh Bu. Aduh ya sudah diterima aja kata BMKG sih Mei sampai dengan September kemarau ya. Tapi ini masih hujan. Mm-mm, masih hujan. Hujannya masih ngintip-ngintip terus. Oke. Bu Retno punya tema yang cukup menarik ya. Kekuatan mimpi. Bu, kenapa sih tertarik untuk berbagi ini? Iya, karena kadang kita melihat ya zaman-zaman sekarang nih kalau kita ngelihat anak-anak itu kok ditanya kamu pengen jadi apa udah apa namanya berbeda dengan kita zaman dulu. Kalau dulu tuh kan kita penuh imajinasi ya, penuh imajinasi pengen jadi ini jangan dan itu mau nggak mau di dalam hati kecil kita itu terus ingin mengejar mimpi itu. Nah, kenapa saya pengen sharing itu? Eh, karena apa yang kita lakukan sekarang ini kan sebenarnya imbas dari apa yang kita lakukan kemarin-kemarin gitu ya. Dan itu Yes. bisa tercapai itu kalau kita memang punya satu keinginan, punya mimpi, punya punya keinginan yang cukup besar gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang saya pengen share karena kalau saya nggak usah jauh-jauh, saya biasanya ngobrol sama anak saya aja gitu loh. Kamu tuh mimpinya pengen jadi apa toh gitu. Dulu anak saya waktu masih SMP saya tanya, kamu mimpinya cita-cita pengen jadi apa? Nah, mama pengen aku jadi apa gitu. Jadi, mama pengen jadi apa gitu. Itu jadi kadang-kadang saya melihat sih ke dalam ke diri saya sendiri tidak mengeneralisir gitu ya. Tapi rata-rata seperti itu. Terus kemudian anaknya teman saya suka tanya, cita-cita jadi apa besok gitu. Apa ya? Enaknya apa ya tante? Gitu. Jadi, aduh, nah ini berbeda dengan zaman kita dulu ya. Kalau dulu tuh kadang-kadang kita sudah dari kecil sudah punya cita-cita, punya mimpi, pengen jadi ini itu, tapi semuanya itu benar-benar akhirnya merefleksikan kepada apa yang kita lakukan bahwa kita pengen punya mimpi ini, jadi kita harus melakukan ini. Gitu. Meskipun buat beberapa orang juga kadang imajinasinya bisa berubah-ubah ya Bu. Ya sih. Oh iya pasti karena kadang-kadang ya kalau saya sendiri nih saya melihat diri saya sendiri ya itu dulu waktu kecil pengennya mimpinya jadi apa cita-cita pengen jadi guru gitu. Namanya dulu jadi guru. Dengan berjalannya waktu begitu SMA, wah kayaknya sudah berubah nih. Pengennya jadi ini dokter gitu, pengen jadi dokter. Wah, pengen jadi dokter. Oke. Jadi dokter ternyata saya belajar apa namanya di A2 kalau dulu kan di Ya, jurusannya kan ada biologi. A1, A2, Iya, A3 betul. gitu kan. Kalau A2 itu kan biologi. Aduh, Ya. istilah-istilahnya susah, ini gitu. Akhirnya saya memang ngambil fakultas kedokteran, tapi waktu itu nggak diterima. Nggak diterima itu udah bikin bingung lagi. Wah, ini mimpi saya nggak terwujud nih. Akhirnya saya mencoba mempunyai apa ya cita-cita yang lain. Oh, ya udah saya kepengen akhirnya gini, saya pengennya oh jadi wanita yang mandiri aja. Apapun yang saya lakukan
tetapi saya pengen jadi wanita yang mandiri. Itu akhirnya yang saya kejar gitu. Mhm. Jadi memang sih kalau kita dari kecil pasti berubah-berubah karena kita Iya. punya kadang-kadang di dalam perjalanan itu kan ada aja yang membuat mimpi kita tidak tercapai. Iya. Tapi yang sering saya tekankan kepada tim saya ataupun kepada anak-anak trainee SMK yang belajar di Magang. hotel saya, magang ataupun masih trainee itu, saya sampaikan bahwa memang kita tidak akan 100% ataupun dari mimpi-mimpi kita dari kecil itu akan tercapai, tapi bagaimana kita tidak terbunuh oleh mimpi kita sendiri dan bagaimana kita mempunyai mimpi-mimpi yang baru dan kita terus mengejar bahwa setiap impian itu harus bisa dicapai semaksimal mungkin. Kalau toh itu mentok nggak bisa tercapai, ya kita harus bisa men-switch lagi menjadi satu cita-cita yang positif pastinya gitu. Yes, oke. Kekuatan ini kayak it sound kayak mistis gitu ya Bu ya. Kekuatan ini benar-benar punya kekuatan. Kalau buat Bu Retno sendiri, kekuatan ini karena muncul dari mana? Ya dari Karena diri kita dalam save dari kita ya. diri kita sendiri pastinya kekuatan itu. Karena itu tadi kalau kita punya mimpi, punya satu keinginan, pastinya ada dorongan yang kuat dari dalam tubuh kita sendiri itu untuk bagaimana mewujudkannya. Jadi sampai sampai mentok itu tidak tercapai, ya kita harus mengejar gitu ya. Ada kalanya tadi saya bilang, ada kalanya kita tidak tercapai kok mimpi saya belajar segitu ininya dengan buku yang tebal-tebal, tapi pada saatnya saya tidak diterima di Fakultas Kedokteran, itu kan satu mimpi yang tidak tercapai, tapi apakah itu terus menghancurkan saya? Kan enggak. Jadi saya mulai men-switch pemikiran saya, aku harus ada mimpi yang lain lagi gitu. Dan setiap fase kita itu kan pasti ada mimpi. Nanti setelah mungkin kita ini, mimpiannya punya pacar yang seperti ini, ya udah dapat. Mimpiannya punya nanti udah menikah misalnya. Aku punya anak. Terus setelah punya anak, penginku anakku itu menjadi apa? Itu kan kadang-kadang semua ngikutin. Terus nanti udah kayak masa-masa kayak saya ini kan sudah mikirnya mimpiku aku nanti sudah tidak bekerja lagi, aku di rumah nulis buku misalnya kayak gitu. Terus ya kegiatan-kegiatan yang sangat simpel itu impian gitu, impian dan impian itu memberikan kita semangat ya, bukan semangat. Yes. Bu Retno, kadang kekuatan mimpi, bukan kadang sih, ada berapa yang mungkin ngadepin kayak Bu Retno tadi sempat sentuh ya, kita breakable gitu ya. Kalau generasi sekarang mungkin kayak gitu ya, mereka tuh begitu misalnya tujuannya tidak tercapai sedikit itu gampang banget rapuh. Kalau dulu, kalau boleh Bu Retno bagikan daya juang dulu sama anak-anak sekarang ketika menghadapi sesuatu yang kayaknya impossible. Ini kayaknya kalau diraih cukup susah nih. Tapi nanti Bu Retno kasih tips juga sih, artinya bagaimana meraih mimpi itu. Ya tadi udah dikasih step-stepnya, tapi yang ingin saya tanyakan ketika kita mentok dalam satu mimpi bisa disebut kayak tujuan nggak sih Bu? Beda ya? Ya hampir sama, karena ya maksudnya tujuan itu dalam arti seperti apa, kalau mimpi itu kan ada mungkin seperti kayak di awang-awang, tapi itu masih makanya kita punya mimpi itu harus terukur gitu ya. Terukur. Harus bisa diturunkan ya Bu? Ya, kita pasti punya mimpi, pengennya gini-gini, tapi bagaimana mencapai mimpi itu kan harus dibikin jalan gitu ya. Nah, jalannya ini bisa kita laluin gitu. Jadi jangan juga punya mimpi yang terlalu ini, sementara kita mimpinya tinggi tapi kita tidak melakukan apapun, ya percuma gitu. Kalau ngadepin satu hal yang dalam tanda kutip mentok, tips yang boleh dibagikan Retno buat Genius Family semua seperti apa? Ya kalau saya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman bahwa ya itu tadi, misalnya nggak diterima gitu, kecewa pasti. Setiap orang mimpinya tidak tercapai ataupun keinginan tidak tercapai pasti kecewa. Tapi bagaimana kita mensikapi kekecewaan itu, bisa positif bisa negatif. Kalau negatif ya biasanya melakukan hal-hal negatif, tapi kalau positif ya
oh mungkin memang aku nggak cocok di situ, gitu kan. Mungkin memang tidak jalanku ke situ gitu. Ya sudah, kita mungkin break sebentar gitu, terus kita berpikir ulang kira-kira apa yang bisa membuat kita sukses, jalan apa lagi yang kita tempuh, mungkin tidak itu jalanku gitu. Jadi kita kalah mengintrospeksi ya, lebih ke introspeksi kalau saya tuh. Jadi introspeksi apa kekurangan saya, kenapa itu tidak tercapai. Oh ya, kalau kita udah tahu kekurangan kita, ya kita mencoba, mau dicoba lagi nggak misalnya. Waktu itu kan bisa misalnya misalnya saya mencoba lagi, tahun depan coba lagi deh ke Fakultas Kedokteran, itu bisa gitu. Tapi waktu itu saya berpikir juga, mungkin selalu saya hubungkan, mungkin kehendak Tuhan lain. Mungkin aku tidak harus menjadi dokter untuk menjadi sukses gitu. Ya sudah, saya mencoba untuk menggali mimpi-mimpi saya yang lain. Setiap orang pasti punya tidak hanya satu mimpi sih. Yes. Ya nggak sih, keinginan. Keinginan itu kan mesti banyak. Keinginan, tapi ya itu tadi, kita harus membuat satu prioritas. Keinginan kita tuh banyak. Mana yang paling kita kejar dulu tuh mana. Kayak dulu paling utama itu aku pengen jadi dokter misalnya kayak gitu. Tapi kalau nggak tercapai, aku akan seperti ini. Jadi pada saat kita mengejar satu impian, kita juga harus punya plan A, plan B, plan C gitu ya. Supaya kita sini tidak terjebak di dalam kekecewaan nanti saat impian pertamanya itu tadi tidak tercapai. Betul. Jadi ada main dream, tapi harus ada plan A, plan B. Saya jadi nangkep nih, Bu. Jadi kalau kekuatan mimpi itu harus ada yang namanya harapan ya, Bu ya. Kalau kita mimpi aja, kalau nggak ada harapan, kemungkinan juga nggak akan kuat juga ya, Bu ya. Begitu ya? Pasti. Jadi harapan itu yang membuat kuat nih, Gun Somli, ternyata dari yang disampaikan Bu Retno tadi. Kalau kita cuman mimpi aja, kemungkinan kalau kita di jalan ada ketemu kegagalan, kita akan kecewa pasti. Tapi untuk bangkitnya tuh agak susah kalau kita nggak punya harapan, oh ini pasti bisa gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kalau saya sih lebih ke yang bisa merubah hidup kita itu kan diri kita sendiri ya. Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, terus itu mungkin daya juangnya itu tidak seperti mungkin kita yang ada dilahirkan di keluarga yang mungkin biasa menengah ke bawah gitu. Ya biasanya daya juangnya agak lebih tinggi karena sudah terbiasa mentok ini, kita cari jalan lain gitu. Mentok dari kecil udah terlatih sedikit-sedikit menerima. Misalnya kita punya keinginan kecil tuh, mau pengen beli mainan ini, tapi karena orang tua bilang nggak, ini itu mahal gitu kan, nggak jadi. Jadi sudah terbiasa dari kecil, kayak kecewa kecil-kecil itu sebenarnya mendidik kita juga bahwa oh ya, tidak semuanya itu bisa kita raih gitu loh. Tidak semuanya kita bisa raih. Nah, bagaimana kita hal yang sederhana ya, Bu ya. Kayak yang tadi Bu Retno, mainan. Bener banget, cuman kepingin mainan aja nggak bisa, tapi ternyata itu latihan buat kita. Hanya bagaimana kita menyikapi latihan itu pada waktu kecil. Pasti fase-fasenya juga berbeda ya, Bu ya. Waktu kecil seperti ini, semakin dewasa seperti ini lagi gitu ya. Itunya kan intinya kalau kita semakin beranjak dewasa itu kan keinginannya juga sudah berubah. Nah, dalam setiap keinginan itu kan misalnya nih kita misalnya di remaja kita naksir cowok gitu, atau cewek naksir cowok naksir cewek gitu. Kan keinginan untuk bisa, tapi kan tiba-tiba keinginan tidak tercapai, entah ceweknya ternyata udah punya cowok lain atau cowoknya punya cewek lain, itu kan ada kekecewaan di situ. Itu pun sebenarnya juga latihan kecewa. Karena ada juga sih kalau di dalam sekarang era-era sekarang ini kan sering sekali hanya masalah kecil terus anak-anak bunuh diri misalnya kayak gitu. Itu kan karena kekecewaan yang dia tidak bisa mengatasi kekecewaan tersebut gitu. Betul. Nah ini dia. Oke, jadi memang
beberapa step atau beberapa fase itu berbeda cara mengatasinya ya Bu ya. Kalau tips-tips dari Bruno tadi dalam menghadapi sesuatu kalau kita sebut dengan oh ini nggak tercapai di main dream kita, ya harus ada plan yang lain supaya kita bisa mencapainya juga seperti itu. Oke, ini kenapa kamera saya? Nah, lalu tips nih Bu supaya karena kita kadang berubah-ubah ya. Berubah-ubah mimpinya. Tapi kalau Bruno sendiri dulu berubahnya berapa kali kemudian di final yang di titik terakhir ini kemudian sampai dengan detik ini nih mimpi yang ke berapa Bu? Ini bukan mimpi saya sebenarnya dulu sih. Oke, bukan nah mimpi ini saya sama sekali ya. the Bukan secret. mimpi saya sama sekali. Iya karena impian pertama saya dulu juga memang itu jadi dokter itu. Tapi karena tidak tercapai ya sudah saya mencari jalan lain. Tapi intinya saya menjadi sukses gitu ya. Tapi tidak waktu itu definisi sukses ini kan susah ya zaman dulu itu. Saya nggak tahu harus jalan kemana lagi nih setelah saya gagal untuk itu gitu. Apalagi. Tapi akhirnya apa yang saya lakukan menjalani apa yang ada di depan saya dengan maksimal karena saya masih yakin bahwa kalau saya melakukan sesuatu itu dengan konsisten, kemudian kita daya juang kita juga tinggi, terus kita juga pantang menyerah gitu ya, terus punya integritas tinggi pastinya itu tuh kita pasti bisa sukses meskipun bukan sebagai dokter gitu. Jadi akhirnya itulah yang saya jalani. Banyak hal sih waktu itu yang saya jalani. Jadi waktu saya menjadi seorang contoh aja waktu saya menjadi seorang penyanyi ya, itu tidak sengaja saya menjadi seorang penyanyi sebenarnya. Karena waktu itu saya nyanyi di kampus gitu terus akhirnya ikutan band-band teman gitu terus akhirnya keren saya loh Bu, saya lihat videonya. Bruno bilang zaman itu sudah ada video, waduh itu jauh banget dari jangkauan saya itu dulu Bu. Nah itu tahu nggak sebelum fase itu saya itu pas kuliah juga pengen jadi penyiar radio pernah sebelum karena saya gagal jadi dokter kan terus saya masuk ke fakultas lain tapi waktu itu juga kayaknya yang diambil disiplin itu saya ini fakultas sastra Prancis saya. Nah, itu pilihan ketiga saya. Itu saya juga nggak ngerti kenapa saya jatuh ke pilihan ketiga saya bukan pilihan kedua gitu. Jadi langsung diterimanya di sastra Prancis itu saya juga bingung. Waduh, sastra Prancis. Waktu itu pilihan ketiga karena saya kalau dulu kan IPC ya namanya IPC itu kita bisa pilih tiga jurusan. Yang terakhir itu waktu itu harus IPS, saya bingung IPS itu apa gitu kan. Tapi bahasa Inggris waktu itu kayak saya udah pinter banget bahasa Inggrisnya karena saya ikutan ini jadi jangan bahasa Inggris deh. Bahasa Perancis asal tulis bahasa Perancis saja gitu. Susah loh Bu, kosong loh. Ya itu saya nol nggak bisa bahasa Perancis sama sekali. Mungkin makanya saya tuh juga ibaratnya terus nulis tuh ya nulis asal aja sastra Perancis karena waktu itu pilihannya ada kalau di sastra tuh sastra Perancis, sastra Inggris, Jepang terus sejarah, arkeologi apa gitu. Saya mikir cuman sastra Jawa gitu. Apa ini? Yang penting bukan bahasa Inggris gitu. Terus tulis aja sastra Perancis itu pilihan ketiga. Saya pikir saya nggak akan masuk ke pilihan ketiga. Pasti kalau nggak terima kedokteran, saya terima di waktu itu pilihan kedua saya biologi, kalau nggak salah biologi. Tapi begitu pengumuman, ternyata sastra Prancis gitu. Jadi saya sempat bingung juga tuh waktu itu, kok saya ke situ gitu. Tapi apa yang ya udah saya jalanin gitu, Dan waktu saya kuliah itu karena teman-teman ada yang jadi penyiar radio atau apa gitu, itu saya juga pingin gitu. Saya ikutan tes, tapi nggak diterima waktu itu. Saya diterima karena suara saya terlalu medok bahasa Jawanya. Jadi padahal bagus loh Bu, kalau suaranya medok itu kan penciri khas ya.
Itu nggak boleh. Waktu itu nggak orang, terus saya nggak Kalau zaman diterima dulu kan. kayaknya memang mesti fokusnya suaranya bagus ya Bu. Kalau sekarang enggak deh kayak. Mm-mm. Mm-mm. Ya itu, terus saya nggak diterima gitu. Terus saya, aduh ya ampun, aku tuh jadi ke radio apa saya lupa, itu nggak diterima, ya sudahlah saya nggak diterima. Terus akhirnya saya memang hobi menyanyi, terus nyanyi, Mm-mm. akhirnya dikenalin sama temen Mm-mm. anak fakultas lain gitu, terus kita nyanyi di satu restoran gitu. Ya sudah saya nyanyi gitu berdua gitu sama Mm-mm. teman-teman saya main keyboard gitu. Ya udah saya nyanyi. Nah akhirnya akhirnya apa? Saya mulai berkarir di dunia nyanyi itu. Itu tidak sengaja juga sebenarnya karena ya udah cuman iseng-iseng gitu. Akhirnya waktu itu Tapi udah ada modal dulu Bu, suaranya emang bagus. awalnya Kerja. enggak Mbak, awalnya Oh, biasa serius Bu. aja. Ya maksudnya cuma nyanyi-nyanyi pop biasa gitu. Tapi Heeh. karena waktu Dilatih itu ya? sebenarnya saya tidak mempunyai di Jogja waktu itu penyanyi suaranya bagus-bagus gitu. Saya tuh bukan apa-apa. Nah, makanya ini yang saya ceritakan bahwa Mm-mm. lebih karena saya konsisten orangnya. Jadi Mm-mm. saya nggak pernah mangkir gitu ya. Kalau udah jadwalnya nyanyi, saya datang tepat Mm-mm. waktu. Nyanyi jam 7, saya jam 7 kurang seperempat udah datang. Nggak pernah terus nggak datang. Terus saya tuh baik sama semua orang. Pemain-pemain musik kan ganti-ganti tuh. Kan karena saya apa namanya jadi penyanyi aja, jadi nggak ada grup gitu kan. Jadi yang ngiringi juga tiap hari beda-beda gitu. Saya Ya. terkenal baik sama para pengiring-pengiring. Jadi terus nggak yang sok gitu kan. Kadang kan Mm-mm. orang arogan gitu-gitu. Ya. Jadi pemusik-pemusik itu seneng sama saya. Jadi kalau dia ada job apa, udah punya siapa ngajak saya gitu, ngajak saya daripada ngajak yang lain udah apa arogan kadang-kadang kayak gitu gitu kan. Terus saya enggak. Terus saya tuh nggak pernah mangkir tadi itu karena kadang-kadang kan apa ya kita udah dijadwal di satu acara terus tiba-tiba Mm. nggak datang itu kan itu terjadi loh dulu tuh sering gitu teman-teman tuh udah dijadwal nyanyi taunya nggak datang itu kan bikin repot Iya, hotelnya bikin repot betul. orang gitu Pemain jadi musiknya juga kali ya Bu ya. jadi akhirnya mereka mencari yang aman saya lah yang di karena saya nggak pernah itu akhirnya Konsisten. lama-lama saya laris sekali karena kan orang-orang lama-lama kenal itu oh, kalau lagu kan saya belajar 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 dulu tuh penyanyi-penyanyi senior itu suka jahat suka sama saya misalnya saya yang nyanyi terus berdua gitu sama dia dia nyanyi apa lagunya belum banyak terus lagu saya dinyanyiin semua sama dia jadi saya tuh bingung mau nyanyi apa gitu jahat-jahat gitu Iya, kan. iya, betul. Pasti akan ketemu seperti itu ya Bu. Tapi saya enggak, Dari kalau dulu. ada junior gitu saya Ya, ajarin. Oh ya betul. gini gini gini. Akhirnya itulah konsisten saya itu yang membuahkan hasil. Akhirnya saya itu dulu mungkin menjadi salah satu penyanyi yang terlaris di Jogja dan honornya juga lama-lama. Tadinya saya nggak pernah minta honor berapa-berapa gitu. Udah deh, ya adanya berapa ya berapa manut aja manut. Tapi lama-lama orang melihat sendiri, wah nggak enak, mesti naik naik naik. Akhirnya saya juga termasuk ke penyanyi yang harganya jadinya mahal gitu, gitu, Wah, iya, iya. gitu. Ini Terus, juga nggak sengaja ternyata ya Bu. mm-mm. Mm-mm. Terus itu di tadi saya bilang ini memang bukan mimpi saya. Terus Iya. akhirnya bisa ini. Terus saya pernah punya sama ibu saya waktu itu pernah punya usaha kecil-kecilan bikin warung gitu ya, bikin warung. Itu juga akhirnya kalau kita tekunin ya, ketekunin terus saya sama ibu saya tuh akhirnya kita bisa jadi catering loh Mbak. Jadi catering di mana waktu itu kadang kita itu tidak apa ya, tidak sadar kalau kita tuh benar-benar orangnya fokus, konsisten, terus kita melakukan yang terbaik. Kita tidak tahu tiba-tiba kita tuh udah setinggi itu gitu. Jadi waktu aku jadi penyanyi ya saya melakukan apa rutinitas setiap hari dengan baik, dengan pokoknya berusaha orang itu tidak komplain tentang penampilan saya. Tiba-tiba pada saat tertentu saya tuh baru sadar loh, kok sekarang saya bisa memanage beberapa hotel ya, kontrak-kontrak hotel itu saya yang pegang, terus penyanyi-penyanyi itu saya kasih job gitu-gitu. Mhm. Saya tuh sadarnya sudah pada saat posisi itu loh. Ternyata Hmm. aku sekarang di posisi ini ya. Setelah berapa Bukan lama Ibu? ya paling berapa tahun ya, mungkin sekitaran 5-6 tahun gitu ya. Wow, iya. 5-6-9. Mm. Kok aku udah punya posisi segini, udah punya saya udah kayak punya manajemen artis sendiri Mhm. saya Mhm. dulu.
dari penyanyi yang cuma belajar-belajaran gitu. Akhirnya saya nggak perlu nyanyi sendiri. Kalau ada job tinggal temen yang nyanyi. Ini kontraknya segini, gini. Sama dengan catering itu juga. Tadinya saya tuh hanya warung biasa. Terus tiba-tiba ada orang dari asuransi gitu kan, makan bareng-bareng sama temennya gitu. Kok enak mungkin ya, terus datang lagi ya kita komunikasi, terus akhirnya oh anu aja catering di asuransi kita aja deh, dikirim ya setiap hari 15 orang gitu. Oh ya gitu. Besoknya lagi ada acara di kantor, nanti dibikinkan ini ya 40 orang. Oh ya kita bikinkan 40 orang gitu. Itu akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya kita bisa jadi catering yang terakhir sebelum Krismon itu kita bisa 600-800 orang gitu ya di gedung gitu. Gedung. Habis itu kita hancur karena Krismon ya, kita hancur benar-benar. Itu ya sudah, mau gimana? Ya sudah, mau memang kondisinya ya itu konsistensi, tapi pada saat tertinggi terus kita tiba-tiba jatuh lagi tuh ya udah mau gimana? Udah kondisinya kayak gitu. Sama kayak di hotel. Kayak di hotel juga sama kan. Saya memulai semua dari bawah. Dan sekarang saya ada di posisi sekarang ini juga sebenarnya lebih ke apa ya, karena saya punya kekuatan mimpi kita harus jadi orang sukses begitu, jadinya bisa sampai setinggi ini. Ya. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi sesuatu yang mungkin kadang tidak ada di list kita, tapi karena konsisten itu ya Bu ya, terus konsisten dan melakukan terus tanpa disadari kita akan mencapai sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan. Ya Bu Iya, ya. betul. Ya. Jadi kayak kita melakukan hal yang baik juga misalnya, kita melakukan terus dan ternyata nggak ngerti, orang udah kenal kita baik aja gitu ya. Iya, betul. Saya nangkep ini sangat luar biasa. Jadi segala sesuatu, ini kayak di firman Tuhan juga nih Bu. Segala sesuatu sedapat mungkin kalau itu terpusat kepadamu atau bersumber kepadamu, ya lakukan yang baik gitu ya. Kayak tadi, nggak ada senioritas, nggak ada apa. Ya kalau sudah di atas, ya sudah, yang lain tetap diperlakukan dengan baik. Nggak perlu untuk apa sih istilahnya, pelonco. Nggak perlu kayak gitu. Ini luar biasa sih Bu. Jadi konsistensi itu penting banget. Itu kayaknya yang membedakan ya Bu. Beda yang paling nyata atau beda yang paling terlihat antara orang yang dalam tanda kutip berhasil atau sukses dengan kita. Jadi kadang skill yang sangat luar biasa, kepandaian yang sangat luar biasa itu tidak serta-merta menuntun kita pada satu keberhasilan, bisa, tetapi not at all ya Bu, nggak selalu seperti itu. Betul, ya betul. Saya contohkan, saya waktu itu juga bukan penyanyi yang sangat istimewa suaranya, bisa nyanyi, suaranya bagus ya. Tapi waktu itu banyak sekali yang jauh lebih bagus daripada saya, di mana kemampuan dia berkomunikasi terhadap audiens juga jauh lebih bagus daripada saya gitu. Tapi itu tadi karena merasa mungkin sudah senior atau apa, sering tiba-tiba batalin gitu. Oh sorry, ternyata aku nanti malam nggak bisa datang. Itu kan bikin kelabakan hotel, gitu, kelabakan orang IO-nya mungkin kayak gitu. Akhirnya dia cari pengganti, dapatlah saya. Saya itu hanya penyanyi pengganti tadinya. Pengganti, oh nggak ada, akhirnya ganti. Tapi setelah itu kenal banyak orang dan mereka melihat saya bahwa ya ngapain aku repot-repot hire dia, toh sama aja gitu. Akhirnya gitu, sama dengan di kehidupan awal di hotel juga gitu, menjadi seorang sales misalnya gitu, sales yang biasa, yang sales eksekutif yang dulu level saya terendah, saya harus ketemu tamu, dimarah-marahin tamu lah apalah, ya itu saya lakukan dengan mental yang kuat pastinya gitu. Dan akhirnya setiap step kehidupan saya tuh mengikuti gitu loh. Oh, lama-lama naik sendiri gitu. Dan akhirnya di posisi puncak. Nggak bisa lembek sih ya Bu, tapi memang tidak semuanya orang punya daya juang atau ketahanan atau apa yang disebut dengan mental yang kuat seperti itu, nggak semua sih Bu. Ada meskipun mungkin ada di generasi kita sebut saja seperti itu, ada juga yang lihat ini nih kayak yang
Duh, saya nggak bisa kalau kayak gini istilahnya. Harus dibentak-bentak, harus nangis-nangis kayak gitu tuh nggak bisa. Ada beberapa yang seperti itu, atau rata-rata mereka kalau di generasi kita dulu di hide, Bu, disembunyikan. Kalau Bu Retno gitu dulu gimana? Habis kayaknya, duh kecewa, sakit hati misalnya, di hide nggak sih, Bu? Jangan sampai orang tahu gitu kan. Artinya dalam sisi positif, jangan sampai orang tahu tuh artinya pokoknya I'm fine gitu. Atau bagaimana, Bu? Ini menyikapi hal ini. Ya karena kalau kalau kecewa ya kecewa, kok saya sih nggak pernah ini ya, kecewa aja ya. Memang ada saatnya kita kecewa, ada saatnya kita sedih, ada Yes. saatnya kita senang gitu ya. Ya kalau memang itu terjadi ya sudah dihadapin saja. Kalau masalah orang tahu saya, wah itu mesti kecewa tuh, itu ini yang apa orang lihat gitu, cuek aja gitu. Ya. Karena kebahagiaan itu kan kita sendiri tuh yang merasakan ya. Jadi kalau Yes. misalnya mimpi tidak tercapai, kita sedih sebentar. Tapi kalau kita terus-terusan malu di cemooh orang misalnya, Mm-mm. malu kan apa, itu kan membuat kebahagiaan kita sendiri jadi hilang. Tapi kalau kita cuek, orang mau bilang apa, ya memang aku gagal, mau gimana, ya memang gagal kok, mau gimana. Mm-mm. Nggak Iya. apa-apa dicemooh orang. Oke, nanti ada saatnya kok saya jalan maju lagi gitu. Kadang-kadang kan orang yang tidak tidak kuat itu bukan hanya karena kegagalannya, tapi Iya. mungkin dari lingkungan yang Iya. mungkin Betul. seneng kalau melihat dia gagal gitu-gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Meskipun rata-rata Dan lingkungan seperti itu ya, Bu, tapi memang mesti keluar dari diri kita sendiri ya. Kan nggak bisa kita iya, kayak approve lingkungannya seperti ini. Kita mengiyakan saja sudah hancur kita. Ya nggak, Bu? Ya iya. lingkungan Jadi gini kita iya, iya ya. Ya udah bilang iya aja terus. Nanti kita yang aduh, kita yang tiba-tiba derut jadi nol. saya itu apa ya, di dalam perjalanan tadi menjalani mimpi-mimpi itu kan dari saya bilang bahwa tidak semuanya itu terwujud, tetapi saya selalu bisa menyikapi itu dengan positif. Jadi tidak pernah berpikiran negatif atas ketidakberhasilan saya misalnya. Kan nggak Ya. mungkin saya sampai segini terus nggak pernah gagal, tuh ada. Heeh. Satu dua kali saya gagal, tapi ya Mm-mm. sudah, memang memang harus gagal gitu. Ya nggak apa-apa, kita coba lagi gitu. Masalah orang mau ngomongin, ya nggak apa-apa, memang gagal kok. Mau Iya. gimana? Mm-mm. Mm-mm. Kamu gagal ya gitu. Iya, kenapa rupanya? Nggak apa-apa kan? Nanti Yes. dicoba lagi gitu. Nah ini nih Gus Nurul ya, pokoknya diakui aja. Karena kalau kita sejauh kita mengakui, sejauh itu juga kita dipulihkan, ya nggak sih Bu? Kalau Iya kita nggak benar. mau jujur kan, iya. Terus kenapa? Kan mereka mungkin mintanya kita mengaku ya udah gitu kan. Terus kenapa? Ini Iya, pertanyaan yang saya baik sih. Mm-mm. iya Mm-mm. kalau saya sih itu saya nggak pernah punya. Makanya kadang-kadang orang Burma tuh orangnya bahagia terus ya, kayaknya apa happy terus ya gitu. Lah ya terus Iya. ya nggak juga, pasti saya ngalami alas apa masa-masa sulit, masa pasti ngalami. Mm-mm. Tapi saya nggak pernah apa istilahnya kondisi sulit, tapi kita mempersulit diri kita sendiri dengan kita pura-pura nggak sulit gitu ya, pura-pura Mm-mm. sukses. Kita Ya. gagal, udah gagal nih, tapi kita pura-pura sukses gitu. Nah, itu kan namanya malah udah gagal beneran, tambah menipu diri sendiri, Iya. itu malah tambah sakit. Kalau saya sih misalnya gagal ya, ya udah gagal. Mm-mm. Ya Mm-mm. udah nggak apa-apa. Apa yang ditakutkan dengan kegagalan? Apa yang membuat malu kegagalan? Mm-mm. Ya sudah, malu apa ya? Istilah malu itu kan kita sendiri sebenarnya. Definisinya itu kita sendiri. Betul Yang Bu. ini saya nggak pernah merasa bahwa kegagalan itu membuat saya malu, tuh enggak. Mm-mm. Saya Mm-mm. pernah jualan lotek di pinggir jalan gitu, pernah. Mm-mm. Pas pada saat saya posisi apa tadi kayak apa namanya, terus dirintis dari kecil terus gede, terus tiba-tiba ada krismon, terus hancur semuanya, hilang gitu ya, karena Ya. memang itu ya sudah, memang kondisinya mau seperti itu. Terus Mm-mm. sekarang cateringnya gimana? Udah nggak ada. Ya, sampai sekarang kan saya juga cuek aja cerita. Mm-mm. Udah nggak Mm-mm. ada. Dulu kan saya punya catering, iya. Terus ya hancur waktu Krismon. Nggak bisa lagi jualan waktu itu karena
harga beras yang dari cuman berapa ya zaman waktu itu, ini naiknya bisa 10 kali lipat, 20 Iya, kali betul. lipat kan. Terus gimana kita mau jualan? Ya sudahlah, tutup aja misalnya kayak gitu. Ya sudah, nggak usah. Pandemi misalnya, pandemi kemarin itu kan juga kondisinya hampir sama kayak Rismon kan. Ya udah, kalau memang pandemi kan banyak juga yang usahanya bangkrut, terus pendapatan menurun atau apa. Jujur saya juga gitu merasakan gimana kemarin pendapatannya segitu terus jadi separuh misalnya. Jadi separuh, ya diterima aja. Gaya hidupnya aja yang dirubah gitu. Lebih merakyat misalnya kayak gitu. Ya jadi tidak perlu kita tuh membohongi diri sendiri. Karena kalau membohongi diri sendiri itu malah menyakiti diri sendiri kalau saya bilang sih. Yes, Gitu. betul. Nah ini ternyata karena kita ngomongin tentang kekuatan mimpi, kenapa kita memiliki kekuatan? Karena ya sometimes kita gagal tapi kita berani mengakuinya. Kita tidak pretend gitu ya, nggak yang seolah-olah nggak apa-apa, pura-pura nggak apa-apa. Itu nggak enak juga, Gunsol ya. Jadi kalau misalnya gagal ya sudah diakui, terus kita ngerti what next gitu ya Bu ya. Karena kan Betul, iya. kita masih hidup, masih bisa berusaha, masih sehat kayak gitu kan. Ini yang baik sih, Gunsoli, untuk Anda semua yang mungkin di sekarang ini, di posisi saat ini Anda sedang dalam pertengahan mimpi, bahkan di ujung kehancurannya, ada hal yang menarik ini ya. Nggak apa-apa kok orang melihat seperti ini, seperti itu. Toh mereka nggak ngerti dalam diri kita karena kekuatannya yang di dalam diri kita ya Bu. Ya, Ya, yang paling yang paling kuat. tahu diri kita adalah diri kita. Kalau kita eh, mampu menjalaninya, ya kita akan melewati tuh hal-hal yang jangan. Kadang-kadang kan kita tuh berpikiran dengan ininya orang lain ya, sepatu orang lain gitu. Ya, Nah itu yang kadang-kadang membuat, permainan pikiran ya Bu itu ya. ya terus kita melihat orang lain itu, wah kok dia lebih sukses ya. Padahal kan dia dulu mungkin misalnya di sekolah dia lebih bodoh loh daripada aku. Kok dia lebih sukses? Iya. Terus ini, oh kok dia bisa ya sekarang ini, padahal dulu tuh enggak. Itu sebenarnya itu akan menyakiti diri kita sendiri, bahwa Yes. ya sudah, kalau dulu ke temanmu misalnya pintar apa enggak sepintar ini, masih di bawah, terus sekarang oh ya di ini aja, mungkin dia diambil positifnya, mungkin dia nggak pintar tapi networkingnya bagus Ya. gitu kan. Jangan terus malah gosip, oh itu mesti pakai guna-guna gimana kayak gitu. Itu sebenarnya tuh Betul, sekarang betul. itu kan banyak sekali ya. Kadang-kadang Iya, tuh iri dengki itu sebenarnya yang benar. membunuh kita sendiri. Waduh, Iya. iri dan mementingkan diri sendiri itu memang apa namanya, akar kejahatan deh kayaknya Bu. Ya kan? Iya. Itu membunuh kita sendiri dan kita jadi berpikir yang enggak Gunsamli ya. Jadi yang penting adalah ketika kita ngelewatin semuanya itu ya sudah, gak usah. Bukannya kita eh, cuek atau tidak peduli, tetapi pedulikan diri kita sendiri juga gitu kan. Karena ketika Iya. kita down itu kemungkinan besar dalam tanda kutip banyak orang yang tidak peduli. Nah, kita harus mempedulikan diri sendiri gitu ya Bu ya. Lebih ke insight dulu Iya. aja gitu ya. Kita ya lebih 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 baik kita misalnya ada kegagalan ya kita menyembuhkan apa yang kekecewaan kita sendiri. Yes. Tidak perlu memikirkan orang lain, karena Mm-mm. eh, kadang kita melihat orang lain kayaknya, wah kayaknya keren ya dia kayak gitu. Tapi orang yang ya si A gitu, wah keren ya. Padahal si A sendiri juga punya pemikiran, wah itu Mm. si C itu keren banget ya. Orang lain lagi si C akan bilang begitu. Akhirnya orang yang tertinggi tadi akan mikir, wah enak sekali ya kita itu orang yang di sawah itu loh, cuma duduk-duduk di sawah aja udah bahagia gitu. Ya kan? Kan ada tuh Muter yang lagi ya Bu. Betul, betul. kan akan muter begitu. Dia udah naik helikopter, udah apa, enak sekali yang duduk-duduk itu di bawah. Cuman makan itu aja udah happy. Kita udah kaya raya, tapi kita banyak ini masalah. Mereka pasti punya masalah sendiri-sendiri. Jadi bahagialah untuk diri kalian sendiri, nggak perlu mikirin bahagianya orang lain karena tingkat bahagia itu beda-beda. Betul. Yes. Aduh, luar biasa sekali Gus Nol ya. Sekali lagi kalau kita ada luka, ada kecewa tentang yang kita lewatin ya udah sembuhkan dulu diri kita sendiri ya. Ada self healing.
Kalau enggak mentok-mentok ya pasti kita balik lagi ke pemilik hidup kita. Iya, Ya Bu yang ya. penting ada Yes, pegangan. Yang penting ada yes. pegangan pada saat Benar. kita kadang ada situasi. Ya. Pastinya di dalam satu perjalanan hidup, saya kan sudah 51 tahun ya. Di dalam perjalanan hidup tuh ada satu ketika di mana kita itu memang benar-benar sendiri, tidak mempunyai siapa-siapa, yang kita anggap kita tidak punya Yes. siapa-siapa. Mm, Terus tidak ada orang yang bisa menolong kita, tidak ada yang kita ajak ngomong. Itu pernah pasti dalam dalam kehidupan Semua orang ya Bu ya. semua orang pasti. Nah, yang penting adalah bahwa kita harus punya pegangan itu, kemana kita harus mengadu gitu, kemana kita harus berserah, gimana. Karena apa? Kalau itu nggak kuat, biasanya terus akhirnya endingnya mengakhiri hidup itu ya, karena Yes. sudah kayak nggak punya jalan keluar gitu. Mm-mm. Tapi kalau pada saat kita mempunyai seseorang yang kita pakai, kita punya keyakinan bahwa mungkin kalau kita berdoa ataupun apa tidak langsung saat itu juga masalah selesai, enggak. Tapi Ya. apa yang ada di hati ini, apa yang ada di dalam pikiran ini kita letakin semua gitu, kita enteng kok, kita bisa berdiri lagi. Dan kita tidak akan mempedulikan siapapun, mau dicemooh, mau di apa, Mm. it's fine gitu, nggak ada masalah. Benar, Gitu. Gun ya. Karena memang penghiburan, kekuatan itu sebenarnya datangnya dari ketika kita menyampaikan segala sesuatu sama yang memiliki hidup kita gitu ya Bu ya, yang Mm-mm. menciptakan kita. Saya sepakat sama Bu Retno ya. Siapapun kita, mungkin kita dikelilingi banyak orang yang support kita, tapi sometimes kita ngerasa yang kayaknya personally sendiri. Saya Sendiri. cerita tuh cerita tuh mereka bukannya kita berpikir mereka bisa tahu nggak memang kita benar-benar yang aduh ini nggak bisa, memang hanya bisa ngomong sama diri sendiri sama Tuhan ya Bu ya, Mm-mm. semuanya ya. Oke lah nggak bilang semuanya, saya juga pernah bahkan sering kayaknya emang cuman Tuhan aja yang bisa ngerti ini nih kalau kita ngomong apa aja dari A sampai Z gitu ya. Yes gitu kayaknya. Setuju. Kita mesti kuat dulu keyakinannya sehingga ketika kita amin gitu kayak semuanya tuh di restart gitu ya Bu. Iya, Dan kita iya. kuat lagi. Oke, baik. Bruna ada lagi nggak ini? Kita cepat banget ya kalau ngobrol sama Bruna. Makanya sering todong, ayo Bu, temanya Bu. Saya todong, Bruna mau bagiin apa? Karena pasti banyak yang bisa diceritain. Ini kayak yang, oh ya satu hal. Bruna berarti sekarang berkarya di sekarang ini setelah ngelewatin fase jadi penyanyi itu tadi ya? Iya, penyanyi, pengusaha Penyanyi waktu catering, kuliah deh kayaknya Ibu ya? apalagi gitu. Iya, nyanyi waktu waktu kuliah. Kuliah. Jadi kuliah itu dulu jabatan apa sambilan saya banyak. Kuliah, terus jaga warung, terus nyanyi, Kan loh terus Bu. jadi tutor itu mahasiswa-mahasiswa dari universitas asing yang datang ke UGM itu kan saya jadi tutor mereka belajar bahasa Indonesia. Itu kan harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, kebetulan Ya. saya memang memang itu ya, memang bagus bahasa Inggris. Jadi saya itu pagi itu ke pasar jam 5 pagi itu ke pasar buat iniin warung, bantuin ibu saya. Nanti marut tapi itu kelapa gitu-gitu, bikin es-esan gitu, udah siap semua gitu. Terus saya mandi ke kampus karena jam 7 kan. Nanti ibu saya yang jaga. Jam 12 kalau memang selesai kuliahnya saya ke warung dulu, tak bersih-bersih. Kadang-kadang yang apa namanya tuh yang jajan banyak, ibu saya belum sempat nyuci piring, nanti saya cuci-cuci piringnya gitu gitu udah gitu nanti jam 2 kalau nggak salah ya, jam 2 atau jam 3 saya jadi tutor ngajar yang mahasiswa-mahasiswa asing itu belajar bahasa Indonesia. Itu kan saya mendampingin dia tuh 2 jam kalau nggak salah, 2 jam tuh mereka belajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang ngajak jalan ke Malioboro supaya tahu apa komunikasi dalam bahasa Indonesia gitu. Itu terus nanti pulang mandi jam 7 gitu biasanya saya udah dijemput buat nyanyi itu sampai jam, kadang kalau nyanyinya cuma satu tempat sampai jam 10 aja, tapi kadang-kadang saya 2 tempat sampai jam 1 malam. Satu Keren. malam jam 5 pagi bangun lagi gitu. Nah, itu rutinitas yang jadi kalau sekarang 100%. lihat kayak gini, terus mereka enak lah Bu Retno tuh ini. Ya sekarang, tapi lihatlah 30, 40, 30 tahun yang lalu juga
kerja keras saya mungkin lebih dulu saat Ya. anak-anak saat teman-teman waktu itu di kampus mungkin masih hura-hura, saya udah bekerja keras gitu. Jadi saya start kerja saya tuh lebih awal kan gitu. Kalau orang Jadi bilang tuh nyolong stat ya, Bu. ya. Nyuri statnya itu panjang banget. Ini impian saya dulu tuh, Bu. Cuman saya nggak punya kegiatan seperti itu. Duh, enak banget ya. Sambilannya banyak gitu ya. Bisa bantu ini. Saya tuh, aduh, kayaknya nggak enak. Ternyata kalau untuk Anda yang mungkin kuliah aja gitu, saya pikir ini jadi kegiatan impian banyak orang. Kalau angkatan saya ya, Bu, itu tuh jadi Iya. impian buat saya. Kepingin banget punya, wah bisa ini, bisa itu. Dan baru ini saya dengar juga banget. Jadi ternyata memang statnya tuh udah lama, perjuangannya tuh luar biasa. Makanya eh, sangat kuat menghidupi mimpi. Jadi kayak yang ini failed bisa yang lain karena emang prosesnya sangat panjang ya, Bu. Iya. Oke, Berna, ada lagi mau disampaikan atau mau closing statement? Sudah, Silakan. Silakan. Ini sibuk banget soalnya saya sita waktunya. Iya. Silakan, Bu. Iya, pastinya jangan takut untuk bermimpi. Yang jelas itu jangan takut bermimpi. Kemudian mimpi itu harus diukur, kemudian mulai dijalani saat sekarang. Jadi mimpi itu tidak bisa ditunda-tunda juga. Jadi harus dijalankan sekarang. Cari patternnya, cari relnya supaya mimpi itu bisa jauh-jauh hari dicapai. Oke, baik. Bu Retno, terima kasih banget waktunya ya. Sama-sama. Ini juga salah satu konsisten yang beliau lakukan ya. Kalau dulu kepengen jadi penyiar radio, sekarang jadi narasumber radio. Iya, aku ditolak ya dulu jadi penyiar. Sekarang diminta jadi narasumber, gimana dong? Again, thank you, Good Family. Berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya Indi dan Retno. untuk Good News FM, bisa nonton for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.